Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Nah teman-teman, ini aktivitasku hari ini ya teman-teman semua. Di hari Ramadan ini kebetulan ini adalah hari libur. Ini aku mau ke pasar, kemudian aku mau food prep ya teman-teman. Nah ini aku sudah dari pasar tadi ya teman-teman, kemudian ini aku sudah sampai rumah. Teman-teman semua, bagaimana nih dengan ibadah puasa teman-teman? Insya Allah lancar ya teman-teman, semangat semuanya ya, karena bulan Ramadan itu kan setahun sekali, jadi insya Allah kita bisa mengejar berkah pahala selama di bulan Ramadan ini ya teman-teman, amin gitu ya. Nah teman-teman, ini aku sudah sampai rumah. Kira-kira tadi belanja itu agak kaget juga ya teman-teman, karena apa-apa itu pada naik, tapi alhamdulillah untuk harga telur itu cenderung turun ya di daerahku teman-teman. Kalau di kampungku itu tadi di pasar itu harga telurnya 26.000 teman-teman. Gimana dengan daerah teman-teman semua? Apakah juga 26.000 atau masih di harga 30 lebih teman-teman? Alhamdulillah senang ya kalau harga telur itu turun walaupun cuma beberapa ribu aja. Apalagi aku itu kalau setiap seminggu itu paling enggak nyediain telur itu 2 kilo gitu teman-teman, karena anakku itu pada suka maem telur gitu. Yang kecil itu suka maem putih telur dicemil, yang anak pertama itu juga senang telur ceplok gitu. Jadi memang telur itu diusahakan tetap ready setiap hari. Nah teman-teman, ini aku sudah mulai keluarin belanjaan aku ya teman-teman. Itu aku belanja biasanya memang untuk seminggu sekali gitu. Kalau misalkan aku pas weekend tetap ada aktivitas keluar gitu, tetap aku nyari belanjaan agar tetap ada stok sayuran dan lauk di kulkas gitu teman-teman. Karena aku kalau nggak ada sayuran sama stok lauk itu suka kebingungan nanti gimana untuk masak dan lain-lain gitu. Jadi aku lebih senang memang food prep seperti ini. Jadi secara budgetingnya jelas teman-teman, emak-emak ya lagi-lagi budgetingnya jelas gitu. Kemudian juga di kulkas itu kalau ada isinya tuh rasanya ayam, jadi sewaktu-waktu kalau mau masak itu ada aja yang bisa dimasak gitu ya teman-teman. Nah bukan berarti ini nggak jajan ya teman-teman, tetap ini jajan keluar sesekali. Tapi kalau di rumah itu kalau ada sayuran itu seneng, anak minta apa, suami minta apa, aku kalau pengen masak apa juga sudah ready bahan-bahannya, jadi tinggal masak-masak. Kebetulan memang aku juga ini agak senang belajar masak juga. Nah itu tadi aku beli bayam ya teman-teman, itu sudah aku petik-petik, kemudian aku taruh di kotak aku buat nyimpan sayurannya seperti itu. Nah kayak gitu, bawahnya aku lapisin sama tisu, kemudian atasnya juga aku tutupin sama tisu. Itu biar menyerap air ya teman-teman, karena kalau di kulkas itu biasanya tiba-tiba muncul banyak embun-embun. Kalau basah banget itu bikin cepet busuk sayurannya. Jadi aku kasih tisu untuk menyerap itu air-air dari embun es gitu ya. Nah ini aku beli kangkung teman-teman. Aku tadi beli kangkung dua kalau tidak salah ya teman-teman. Itu aku sudah mulai petik-petik gitu. Kalau kangkung ini kan salah satu yang mudah dimasak juga ya, itu tinggal ditumis-tumis seperti itu. Buat sayuran campuran sayur asam juga enak, ditumis-tumis juga enak, atau direbus aja kemudian dicocol pakai sambal terasi juga enak. Dan itu kan sayur-sayuran ya, jadi kita butuh banget makan sayur ini di bulan Ramadan. Itu banyak sayuran, banyak buah, banyak lauk juga. Nah itu aku mulai seperti itu ya teman-teman. Aku kalau food prep kayak gitu habis belanja banyak itu kadang-kadang kan enggak sempat aku videoin ya. Seperti itulah aku kalau lagi food prep itu yang doprok gitu ya di dapur mungil aku. Jadi kalau sudah doprok seperti itu nggak ada yang bisa lewat lompat-lompatin aku untuk cuci tangan, atau untuk biasanya suami aku bantuin cuci piring itu nggak bisa lompat kayak gitu ya teman-teman, karena aku sudah doprok di dapur mungil aku, sudah menghabiskan tempat gitu. Nah itu aku beli cabai ya teman-teman. Tadi aku belinya 10.000 untuk cabai campur ya. Itu ada cabai rawit, ada cabai merah, ada cabai hijau gitu teman-teman. Kalau cabai ini biasanya
10.000 itu bisa seminggu lebih gitu karena memang kalau di rumah itu jarang banget pakai cabai, sesekali kalau masak sambel-sambel gitu baru pakai cabai ya kayak gitu. Nah itu aku ganti tisunya karena itu masih ada sisa-sisa dari minggu sebelumnya ya teman-teman, jadi aku bersihin kotaknya biar airnya itu hilang, kemudian aku ganti tisunya. Nah itu beberapa sudah selesai, aku food prep. Sekarang aku lihat yang lain, itu aku beli bakso, itu aku banyak banget pilihan bakso tapi lebih cocok bakso urat yang seperti ini teman-teman, aku lebih seneng, entah kenapa itu juga jauh lebih awet gitu. Kalau masuk freezer pun itu kadang-kadang ada yang masuk freezer pas dimasak itu rasanya sudah beda, tapi kalau bakso yang ini mereknya apa aku lupa ya, itu masih bagus rasanya. Nah ini aku mulai ngerapiin daun loncang ya teman-teman, itu aku potong kemudian aku taruh di tempat food prep. Aku belum pernah nyoba teman-teman untuk daun loncang yang dipotong-potong kemudian disimpan di freezer, itu aku belum pernah nyoba. Nah kapan-kapan aku mau nyoba ya teman-teman. Nah ini tahu seperti biasa, untuk tahu itu cukup aku siram air panas yang sudah aku kasih garam sama Royco gitu ya, kemudian kalau sudah dingin airnya baru aku masukin ke kulkas. Sudah selesai aku food prep, sekarang ke dunia masak-memasak ya teman-teman. Kali ini aku mau masak cumi-cumi sama udang gitu kan. Biasanya masaknya nggak ada laut-lautnya ya, ini anak aku request pengen makan udang, jadi aku itu juga beli beberapa cumi-cumi. Nah untuk cumi-cuminya itu aku mau tumis saja teman-teman. Untuk bumbunya ada cabai, bawang merah, bawang putih sama lengkuas yang udah aku geprek, kemudian aku tumis, aku masukin cumi yang sudah aku cuci bersih, tintanya sudah aku hilangin gitu, udah. Kemudian pas ditumis kasih sedikit garam aja, sedikit aja ya teman-teman biar enggak terlalu asin, kemudian aku kasih kecap manis. Udah seperti itu aja teman-teman untuk bumbunya. Nggak usah terlalu banyak air ya teman-teman, biasanya kalau terlalu banyak air itu justru rasa cuminya itu agak alot-alot gimana gitu teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau masak udang, karena aku itu kebetulan beberapa waktu lalu aku masakin udang ya. Aku sebetulnya takut untuk ngasih anak aku itu masakan udang gitu, karena memang ayahnya itu ada alergi untuk ikan-ikan laut kayak udang-udang itu juga iya. Jadi aku takut, cuman itu karena aku minta, jadi aku coba masakin dan ternyata anak aku tuh seneng dan alhamdulillah nggak ada alergi sama sekali sama udang gitu ya. Alhamdulillah gitu, kedua anakku nggak alergi sama udang. Nah itu untuk udangnya tadi aku pakainya bumbunya itu bawang merah sama bawang putih, kemudian aja ada saus tiram sama kecap manis, sudah itu sama sedikit garam aja. Udah selesai pertumisan aku ya teman-teman. Sekarang itu aku mau bikin jus jambu, karena aku habis beli jambu dan belum sempat ngejus ya. Biasanya aku selalu es teh dan es teh, kebetulan di rumah lagi pada batuk gitu, jadi aku lagi off sama es teh. Ini aku bikin jus jambu, tapi tetap aku sediain es batu, sebetulnya sama aja ya teman-teman, tetap es batunya itu harus ada. Nah ini aku udah bikin jus jambunya. Itu aku nggak suka kalau jus jambu itu dikasih susu putih, itu aku nggak suka teman-teman. Aku cukup pakainya itu gula pasir dan sedikit aja, karena aku juga nggak suka yang terlalu manis rasanya. Nah itu sudah selesai untuk jus jambunya, tetap aku kasih es batu gitu biar seger ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk kegiatan aku hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video aku. Yang baru menyaksikan video aku jangan lupa diklik subscribe dan tombol loncengnya ya, biar nanti pas aku update video-video baru teman-teman bisa menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.